Kadang-kadang orang percaya di dalam gereja memperlakukan Alkitab seperti dongeng. Sehingga kalau dia sakit, lalu kemudian orang datang bercerita mengenai Alkitab, dia kurang percaya bahwa itu adalah kekuatan daripada Tuhan. Bangsa Israel berjalan 40 tahun. Tuhan hadir di dalam tiang awan, tiang api. Ketika mereka berkemah di Sinai, Allah hadir di dalam awan-awan juga. Orang Israel merasakan kehadiran Tuhan. Relasi perjanjian antara Allah dengan umatnya ditandai dengan apa? Kehadiran Allah di awan-awan. Tetapi persoalannya pada masa perjanjian lama, awan itu kan sudah nggak kelihatan lagi ya. Tiang awan, tiang api juga sudah tidak lagi mereka lihat. Ini persoalan bagi Israel, di mana Allah yang selama ini menyertai kami dengan tanda yang sangat jelas, yaitu tiang awan, tiang api. Di mana Allah yang selama ini hadir bersama-sama dengan kami. Di tengah-tengah gambaran seperti itu, sekarang kami tidak lihat lagi awan kemuliaan itu. Apakah Tuhan hadir atau tidak? Yesus bilang di akhir zaman dia akan datang di awan-awan dan bersekutu dengan mereka selama-lamanya. Yang dia bicarakan justru adalah persekutuan kekal, relasi kekal antara Allah dengan umatnya. Saudara, ini sebuah cerita yang diberikan oleh Kristus bagi saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, mengapa ini menjadi penghiburan bagi saudara dan saya? Ini kan cerita yang biasa, dan saking seringnya diceritakan kepada kita, kadang-kadang kita sudah tidak menemukan penghiburan di situ. Apa sih? Kristus mati di atas kayu salib bagi kita. Ya sudah, memang tiap hari kita dengar itu dari sekolah minggu. Saudara ada di mimbar-mimbar reform, maka saudara akan menemukan ini terus diceritakan kepada kita. Ini adalah barang yang biasa kita dengar. Sudah terlalu sering kita dengar. Saya mau bandingkan dengan sebuah jurnal yang saya baca. Dalam suku Iban ya, di suku Iban di Sarawak bagian barat, ada cerita dan ritual yang namanya Sugi Sakit. Ini cerita mengenai seorang laki-laki disebut sebagai Bujang Sugi. Itu adalah pahlawan bagi suku Iban. Dia dianggap sebagai pahlawan di bumi, dan setelah dia mengalami apa yang disebut sebagai kematian, dia ada di bumi dan langit, di antara bumi dan langit, untuk menjadi semacam mediator, membawa berkat dan juga bisa membawa kutuk ketika orang-orang itu melawan Allah mereka atau dewa-dewi mereka. Cerita mengenai Bujang Sugi ini adalah sebuah dongeng, tetapi yang menarik adalah dukun-dukun mereka atau imam-imam mereka, kalau ada orang sakit, mereka akan datang mendoakan orang itu. Sebelum mereka mendoakan dengan segala macam ritual, ada satu yang wajib dilakukan, yaitu menceritakan cerita ini, cerita Bujang Sugi. Dia akan bercerita bahwa kita pernah dulu punya seorang pahlawan namanya Bujang Sugi. Dia telah berkorban dengan begitu luar biasa untuk suku kita. Dia adalah pahlawan. Memang sekarang dia sudah nggak ada, tetapi sekarang dia ada di antara langit dan bumi, menjadi perantara bagi kita. Kalau kamu datang dan kamu mau menyerahkan semua sakitmu itu kepada dia, maka kamu akan dikuatkan, kamu akan disembuhkan. Jurnal itu mengatakan banyak orang di suku itu sembuh setelah dengar cerita itu. Saya percaya bahwa memang dongeng punya kekuatan psikologis. Tapi kalau dongeng bisa punya kekuatan yang begitu luar biasa, bagaimana dengan narasi Alkitab mengenai Kristus? Allah yang adil yang akan menghakimi saudara dan saya, namun sebelum dia datang untuk menghakimi, dia telah datang untuk menebus saudara dan saya, menyelamatkan saudara dan saya. Mengapa ini menjadi sebuah cerita yang gak berarti lagi bagi saudara dan saya sebagai komunitas umat Allah? Sudah terlalu canggih kah pikiran saudara dan saya? Sudah terlalu banyak pengetahuan sehingga cerita ini menjadi lebih mirip dari dongeng. Makin modern orang, makin mereka meninggalkan dongeng. Kadang-kadang orang percaya di dalam gereja memperlakukan Alkitab seperti dongeng. Sehingga kalau dia sakit, lalu kemudian orang datang bercerita mengenai Alkitab, dia kurang percaya bahwa itu adalah kekuatan daripada Tuhan. Sulit bagi saudara dan saya hari ini untuk merasakan bahwa kalau di padang rumput yang hijau, hal yang paling bisa menenangkan kita adalah kehadiran Allah melalui firman. Sulit bagi saudara dan saya untuk percaya bahwa di dalam lembah bayang-bayang maut, kehadiran Allah dengan gada dan tongkat yang menggambarkan kehadiran Allah melalui firman menjadi penghiburan yang paling ultimat di dalam kehidupan saudara dan saya. Sulit sekali. Sama seperti saudara dan saya hari ini menolak cerita-cerita yang kita sebut sebagai dongeng. Seringkali saudara dan saya sulit dikuatkan dan dihibur oleh cerita firman Allah seperti yang hari ini kembali disuarakan kepada saudara. Sesederhana itu kah Alkitab? Tuhan memang mesti bicara melalui cerita-cerita yang sederhana, supaya kita yang dengan kapasitas intelektual yang luar biasa atau orang-orang yang biasa sama-sama bisa memahami isi Alkitab, bukan? Memang ini cara Tuhan bercerita kepada saudara dan saya. Memang ini cara Tuhan membuka dirinya bagi saudara dan saya. Kitab suci tertentu itu tidak boleh bahkan diterjemahkan, sehingga orang meyakini sesuatu yang dia nggak mengerti.
Tetapi Alkitab kita itu adalah Alkitab yang kita percaya sebagai tindakan Tuhan untuk menyatakan dirinya di dalam bahasa manusia, di dalam cara-cara yang bisa terpahami oleh manusia, karena memang Allah mau demikian. Kalau Allah harus berbicara menurut caranya Dia yang melampaui akal saudara dan saya, gak ada satupun manusia, baik dengan kapasitas intelektual yang baik atau dengan kapasitas intelektual yang kurang baik, yang bisa mengenal Dia. Tetapi supaya saudara dan saya semua yang ada di dalam ruangan ini bisa mengenal Allah yang hidup, bisa menikmati keselamatan di dalam Dia dan menikmati penghiburan yang sama, maka saudara dan saya mendapatkan cerita yang sederhana ini. Cerita di dalam Alkitab yang terus diulang-ulang. Banyak orang mengeluh kadang-kadang khotbah berulang bahkan tentang Yesus Kristus. Namun saudara perhatikan Ulangan pasal yang ke-6. Ajarkanlah ini berulang-ulang kepada anakmu. Prinsip mengulangi hal-hal yang penting itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan umat Allah.